Okay guys, welcome back to Rizal Bokian channel. My channel is my world. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semua kalian itu baik-baik saja, karena saya selalu mendoakan supaya semua subscriber dan penonton saya selalu baik. Oke. Di video kali ini khususnya aku akan ngebahas tentang kampung halaman saya yang sudah beberapa tahun saya tinggali dan saya belum pulang kampung. Oke, jadi aku akan ngebahas tentang Desa Kairoya, yaitu kampung halaman saya guys. Nah, kebetulan saya sudah beberapa tahun tidak pernah pulang kampung. Ya, rindu ingin pulang tapi masih terkendala sama pekerjaan, jadi belum bisa pulang kampung guys. Apalagi berhubung yang kemarin itu kita sedang menghadapi corona guys, COVID-19, hingga untuk penerbangan pun itu ditutup guys. Oke, kembali ke topik. Jadi Kairoya itu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lebihan Timur, yang adalah bagian dari Kabupaten Minahasa dan merupakan sebuah desa yang berada di Pulau Sulawesi guys, lebih tepatnya sih Sulawesi Utara. Nah, Desa Kairoya ini berbatasan atau bertetangga dengan dua desa. Di batas atas atau di bagian atas itu bertetanggaan dengan desa Watulane, jadi namanya Desa Watulane, dan di bagian bawah itu dia bertetanggaan atau berbatasan dengan Desa Kapataran. Nah, jadi ya hanya dua desa itu guys, di bagian atas bertetangga dengan Desa Watulane, di bagian bawah bertetanggaan dengan Desa Kapataran. Di Desa Kairoya itu sendiri memiliki 5 tempat ibadah. Jadi di desa yang indah dan kecil itu, yaitu kampung halaman saya, di situ memiliki 5 tempat ibadah, yaitu 4 Kristen dan 1 Katolik. Kristennya itu adalah Kristen yang kita sebut Gemim di sana, yaitu gereja Masehi. Yang kedua adalah gereja Advent. Yang ketiga adalah gereja KGBI, dan yang keempat adalah gereja Pantekosta, dan yang kelima itu adalah gereja Katolik. Jadi di sana guys ada jemaat Katolik yang meskipun jemaatnya mereka ada sedikit, tapi mereka tetap beribadah dan memiliki tempat ibadah. Nah, oke, selanjutnya seluruh penduduk Desa Kairoya itu dia hidupnya kita damai guys, kita rukun. Pada dasarnya seluruh masyarakat Kairoya itu saling berhubungan atau keterkaitan keluarga. Jadi bisa dikatakan bahwa kita yang ada di dalam atau di Desa Kairoya itu pada dasarnya sih sebenarnya keluarga guys. Jadi antara saya dengan si A, dengan si B dan si C, kita tuh saling berketerkaitan guys. Jadi misalnya saya itu bersaudaraan dekat dengan si A, nah, dengan si B bersaudara juga mungkin, tapi ada ya lewat beberapa silsilah guys ya. Dan si C misalnya begitu. Nah, si A dengan si B saudara dekat. Nah, dengan si C, dan dengan si C juga saya bersaudara dengan dia tapi jauh. Tapi saudaranya si C, mungkin si D, dia itu bersaudara dekat dengan saya. Jadi seperti itu guys. Jadi kita itu ya ada keterkaitan semua, bisa dibilang mungkin keluarga guys. Nah, oke. Jadi di Desa Kairoya itu kita di masa pemerintahannya itu yang memerintah di desa itu adalah kepala desa atau kita sebut Buntua, itu Buntua. Nah, untuk pemilihan atau pencarian kepala desa atau Buntua itu di sana dilakukan dengan cara voting. Votingnya itu yaitu voting pilihan dari masyarakat, seperti pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, anggota dewan atau lain sebagainya melalui voting guys. Jadi seperti itu. Jadi ada nama, kalau dia biasanya sih kalau untuk hanya nama saja, hanya nama calon, di mana yang mau kita pilih di situ yang kita coblos menggunakan kertas seperti pemilihan pada umumnya.
ada lagi yang seru nih guys. Dan untuk pemilihan calon kepala desa dulunya itu seru, bukan kita pilih melalui namanya, tapi mereka membuat sebuah simbol atau memiliki sebuah simbol dari masing-masing calon kepala desa yang akan dipilih. Nah, simbolnya itu seperti misalnya saya adalah calon hukum tua, dan ada si B dan ada si C. Nah, saya itu maunya simbol saya adalah kelapa kering guys. Dan si B mungkin jagung, si C mungkin ya apalah gitu. Jadi misalnya saya punya simbol kelapa, jadi yang akan dipilih nanti seperti kalau pemilihan di voting nanti kelapa 1 suara, kelapa 2 suara, seperti itu. Nah, yang uniknya kalau saya punya simbol kelapa dan orang yang akan memilih saya itu di depan rumahnya mereka bawakan sebuah kelapa yang sudah ada semacam tunas guys. Ya mungkin tunas sih, bukan semacam itu tunas. Jadi seperti kelapa pramuka, dia udah ada di situ, jadi ditaruh di depannya. Jadi kalau yang si B itu dia simbolnya jagung, mungkin ada batang jagung yang di depan rumahnya. Entahlah batang jagung itu bisa batang sampai kapan. Ya seperti itu, pokoknya dia menggunakan simbol. Nah, untuk pemilihannya mungkin cukup unik guys, karena untuk memilih kepala desa seperti itu. Jadi saya akan ngebahas masalah sejarah dari desa Kairoya. Nah, jadi pada zaman dulu guys, dan menurut sumber yang aku dapat, pada zaman dulu itu ada beberapa orang yang kita sebut mungkin tua-tua kampung yang ya bisa dibilang tua naas juga. Mereka sedang mencari tempat untuk dijadikan kampung, untuk bermukim, untuk tinggal, untuk hidup di situ guys. Nah, ada beberapa orang, jadi mereka jalan dari hutan tempat mereka tinggal mencari tempat di mana akan dijadikan tempat bermukim atau dibuka sebuah desa guys. Nah, dari situ mereka bersepakat sebelumnya begini guys, mereka itu berjalan membawa seorang petua atau naas, nah dan juga ayam. Jadi mereka membawa ayam guys. Jadi mereka membawa ayam, dan ayam itu yang menjadi patokan mereka untuk menemukan sebuah kampung. Jadi begini, mereka bersepakat di mana ayam itu berkokok. Nah, disitulah tempat yang akan dibangun sebuah kampung. Dan benar guys, jadi di tempat yang sekarang ini menjadi kampung atau desa Kairoya, itulah yang tempat di mana ayam itu berkokok. Nah, di situ pas mereka berada di sebuah bukit yang ada pohon besar guys. Nah, di pohon besar itu masih hidup sampai sekarang, dan itu sudah sangat besar guys. Mungkin beberapa orang yang memeluk itu baru bisa ketemu tangan dengan tangan. Nah, pohon itu yang sampai sekarang itu dikenal dengan nama pohon koba. Jadi kita di sana, masyarakat di sana mengenalnya itu sebagai pohon koba. Nah, tapi sejarahnya itu disitulah tempat di mana ayam itu berkokok. Nah, akhirnya dari situ mereka membuka memperluas, dan ya sampai sekarang sudah banyak masyarakat di situ guys. Nah, desa saya itu dia masih memiliki banyak bukit guys, jadi masih bisa dibilang perbukitan. Nah, seperti misalnya yang saya maksud itu, yaitu tempat mereka menemukan kampung itu di pohon itu. Nah, pohon itu sangat besar guys, dan situ adalah bukit. Kemudian ada juga gereja KGBI, itu tempatnya adalah di bukit guys. Nah, jadi karena di situ di kampung saya itu masih memiliki beberapa dataran tinggi, dan yang menjadi penghasilan dari kampung itu adalah kopra atau kelapa kering, cengkeh, dan juga pala, dan juga tanaman-tanaman lain guys. Jadi di kampung saya itu tanahnya subur, orang mau menanam tanaman apapun bisa di situ guys, yang penting kita rajin. Oke, begitu guys. Jadi
dari kampung saya sih hanya segitu yang saya tahu guys. Dan untuk sejarah kampung mungkin begitu panjang penjelasannya, tapi saya hanya menjelaskan sedikit karena hanya sedikit itu yang saya tahu dari sumber yang saya interview juga, yang tahunya hanya segitu. Jadi buat kalian masyarakat Kairoya yang mungkin tahu sejarahnya dari awal sampai sekarang ini atau sampai sejauh mana, yang penting kalian tahunya lebih jelas daripada saya, bisa kalian komen di bawah di kolom komentar, atau bisa kalian kirim email kepada saya di email di bawah ini. Nanti juga emailnya akan saya taruh di link description saya. Jadi buat kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tahu masalah sejarah kampung Kairoya, tolong kirimkan email ke saya, menceritakan sejarahnya itu seperti apa, karena kita generasi-generasi saat ini tidak tahu sejarah kampung kita itu seperti apa. Nah, jadi mungkin kalau udah beberapa puluh tahun kemudian, ya mungkin generasi-generasi selanjutnya itu kita nggak tahu lagi kampungnya kita itu seperti apa sih sejarahnya, bagaimana dia terbentuk, bagaimana kampung itu sampai bisa ada, karena setiap tempat pasti ada sejarahnya. Jadi seperti itu. Dan kebetulan juga saya sudah sharing ke beberapa media, saya sharing, saya search dia, tapi nggak ketemu masalah mengenai sejarah kampung Kairoya. Jadi di video ini sebenarnya hanya singkat, hanya saya ingin mengundang teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mengetahui sejarah kampung Kairoya agar bisa saya expose dan semua orang bisa tahu, bukan hanya orang Kairoya juga, jadi orang bagian luar juga tahu ternyata di Kairoya ini yang akan kita pergi, yang akan kita tujui, sejarah kampungnya seperti ini. Oke, jadi jangan lupa kirim ke email saya atau berkomentar di bawah, tapi saya sarankan lebih baik kirim ke email saya biar itu penjelasannya yang lebih panjang, enak untuk saya baca. Oke, terima kasih guys yang sudah nonton, jangan lupa subscribe. Thank you.